Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Petrus Canisius Gassa, mahasiswa Universitas Flores, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Program Studi Ilmu Hukum. Di sini saya akan membuat video proyek mata kuliah filsafat yang diampu oleh dosen Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi, S.Phil M. Hum. Baik, di sini kita akan membahas tentang gagasan filsafat menurut John Locke. Filsafat sebagai induk dari segala ilmu pengetahuan telah memberikan kontribusi besar bagi peradaban manusia sepanjang sejarah. Para filsuf telah mengajukan berbagai pertanyaan fundamental tentang hakikat, realitas pengetahuan, moralitas, dan kehidupan bermasyarakat. Salah satu filsuf yang pemikirannya memberikan dampak revolusioner adalah John Locke, seorang pemikir Inggris abad ke-17 yang dikenal sebagai bapak liberalisme dan salah satu tokoh sentral dalam tradisi empirisme. Dalam kondisi sosial politik yang dinamis, membentuk pemikiran Locke tentang bagaimana seharusnya pemerintah dijalankan dan bagaimana hak-hak individu harus dilindungi. Gagasan-gagasan Locke tidak hanya penting dalam konteks zamannya, tetapi juga memberikan fondasi bagi perkembangan pemikiran modern. Oleh karena itu, materi kita kali ini akan mengkaji secara mendalam gagasan-gagasan filsafat John Locke, mulai dari teori pengetahuan hingga filsafat politiknya, serta menganalisis relevansi pemikirannya bagi konteks kehidupan masyarakat saat ini. Profil singkat John Locke. Perlu kita ketahui bahwa John Locke lahir pada tanggal 29 Agustus tahun 1632 di Warrington, Somerset, Inggris. Ia berasal dari keluarga kelas menengah Puritan. Ayahnya adalah seorang pengacara dan pejabat kecil yang pernah bertugas dalam pasukan parlemen selama Perang Saudara Inggris. Locke memperoleh pendidikan Westminster School dan kemudian melanjutkan ke Christ's Cross, Universitas Oxford pada tahun 1652 di Oxford. Ia mempelajari filsafat skolastik, logika, dan bahasa klasik. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Locke tetap tinggal di Oxford dan menjadi dosen. Ia juga mempelajari kedokteran dan menjadi dokter praktik, meskipun ia tidak pernah memperoleh gelar doktor dalam kedokteran. Ada 4 karya-karya utama John Locke, yaitu yang pertama, An Essay Concerning Human Understanding 1689 yang membahas tentang teori pengetahuan dan epistemologi. Yang kedua, Two Treatises of Government 1690 tentang menguraikan filosofi politik dan teori kontrak sosial. Dan yang ketiga, A Letter Concerning Toleration tahun 1689 yang membahas tentang toleransi beragama. Som Tagus Concerning Education 1693 tentang teori pendidikan. John Locke meninggal pada tanggal 28 Oktober 1704 setelah mengalami penurunan kesehatan yang panjang, terutama penyakit asma, dan dimakamkan di Highclere, Essex, Inggris, di halaman gereja All Saints. Ia meninggal di usia 72 tahun di rumah tangga Sir Francis Masham, teman dekatnya. Warisannya yang ada di bidang filsafat, politik, dan pendidikan terus memberikan pengaruh yang mendalam hingga hari ini. Gagasan-gagasan filsafat John Locke. 1. Teori pengetahuan, empirisme, dan tabula rasa. Jadi baik, sebelum kita lanjut, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan empirisme dan tabula rasa.
Empirisme itu adalah aliran filsafat yang meyakini bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman dan observasi indrawi, bukan dari ide bawaan atau akal murni, dengan tabula rasa atau batu tulis kosong sebagai konsep sentralnya, di mana pikiran bayi saat lahir kosong dan diisi oleh pengalaman hidup. Jadi, empirisme adalah bagaimana kita tahu, sedangkan tabula rasa adalah kondisi awal pikiran yang menjadi dasar empirisme. Salah satu kontribusi terbesar John Locke dalam filsafat adalah teori pengetahuannya yang dikenal sebagai empirisme. Dalam karyanya yang monumental, An Easy Concerning Human Understanding, Locke mengajukan pertanyaan fundamental: dari mana pengetahuan manusia berasal dan apa batas-batasannya? Dan yang kedua, filsafat politik, kontrak sosial dan hak almiah. Menurut John Locke, hak-hak almiah atau hidup, kebebasan, dan properti sudah ada pada manusia sejak lahir. Dan kontrak sosial adalah kesepakatan sukarela untuk membantu pemerintah demi melindungi hak-hak tersebut. Dalam Two Treatises of Government, Locke mengembangkan teori kontrak sosial yang menjadi dasar bagi pemikiran politik liberal modern. Locke memulai dengan konsep keadaan almiah atau state of nature, yaitu kondisi hipotesis manusia sebelum terbentuknya masyarakat politik. Berbeda dengan Thomas Hobbes yang menggambarkan keadaan almiah sebagai kondisi perang semua melawan semua yang brutal, Locke memandang keadaan almiah sebagai kondisi yang relatif damai di mana manusia hidup dalam kebebasan dan kesetaraan. Yang berikut relevansi gagasan John Locke untuk konteks saat ini. Hak asasi manusia dan demokrasi. Gagasan John Locke memiliki relevansi yang sangat kuat dalam konteks masyarakat kontemporer. Konsep hak almiah menjadi fondasi bagi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB tahun 1948 dan berbagai konstitusi modern termasuk Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia. Pendidikan dan pengembangan pengetahuan. Dalam pendidikan, pendekatan empirisme Locke mendorong pembelajaran berbasis pengalaman dan observasi yang masih relevan dalam metode pendidikan kontemporer. Gagasannya bahwa pikiran manusia dibentuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan kaya stimulus. Era digital dan hak properti. Di era digital, pemikiran Locke tentang hak properti memunculkan diskusi baru tentang kepemilikan data pribadi dan privasi. Sistem pemerintah modern, konsep pemisahan kekuasaan dan checks and balances yang diadvokasi Locke masih menjadi prinsip fundamental dalam sistem pemerintah demokratis modern. Yang berikut, pluralisme dan toleransi. Prinsip toleransi beragama tetap sangat penting dalam masyarakat multikultural dan multireligius saat ini. Gerakan sosial dan hak revolusi. Konsep hak revolusi Locke tetap relevan dalam berbagai gerakan sosial kontemporer. Prinsip bahwa rakyat memiliki hak untuk melawan pemerintah yang tidak legitimate memberikan justifikasi moral bagi gerakan reformasi, revolusi demokratis, dan perjuangan melawan rezim otoriter. Yang berikut kesimpulan. John Locke adalah salah satu filsuf paling berpengaruh yang gagasannya membentuk fondasi pemikiran modern.
Teori empirismenya yang menekankan pengalaman sebagai sumber pengetahuan memberikan landasan bagi perkembangan metode ilmiah dan pendidikan konsep dan pendidikan. Konsep tabula rasa yang diajukan menegaskan bahwa manusia tidak terlahir dengan ide bawaan, melainkan semua pengetahuan diperoleh melalui pengalaman, sensasi, dan refleksi. Di era modern, pemikiran Locke tetap menjadi rujukan penting dalam berbagai isu kontemporer, mulai dari perdebatan tentang hak asasi manusia, sistem pemerintahan demokratis, pendidikan berbasis pengalaman, hingga isu-isu baru seperti privasi, data digital, dan